Langsung saja kita akan berikan kesempatan kepada Mas Andi untuk bisa memotret sebenarnya bagaimana korelasi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dengan partai-partai pengusung mereka. Ada yang kemudian berbeda jauh, tapi ada juga yang kemudian tidak berkorelasi sama sekali. Ya memang agak rumit sebenarnya membaca linear soal bagaimana elektabilitas Pileg dan Pilpres ya. Kalau kita melihat kecenderungan pemilu pasca reformasi 2004 hari ini misalnya dengan 2004 yang lalu itu kan agak berbeda ya secara signifikan. Yang ingin saya katakan adalah ada misalnya partai politik tertentu dia pilegnya kuat dan pilpresnya juga kuat. Itu terjadi pada PDIP beberapa waktu yang lalu, pilpres dan pileg 2014 dan 2019. Itu tidak bisa dibantahkan. Satu sisi mesin politik yang dimiliki oleh PDIP itu memang cukup luar biasa dan pada saat yang bersamaan mendapatkan faedah elektoral terutama dari pendukung-pendukung dari Jokowi non PDIP yang pada pilihan politiknya saat itu juga mengarah kepada PDIP. Yang membuat PDIP per hari ini tuh agak sedikit berbeda, seakan-akan yang memilih Ganjar itu hanya basis konstituen dari PDIP. Karena suara Ganjar dan Mahfud itu identik. Bahkan hampir sama dengan perolehan pileg PDIP. Itu artinya apa? Pemilih-pemilih dari Jokowi gitu ya, yang dulu ke PDIP dan dulu kemudian mendukung Pak Ganjar misalnya, secara perlahan mereka pindah mendukung Prabowo Subianto karena melihat kemana arah politik Jokowi di 2024 yaitu mendukung Prabowo dan Gibran. Ini yang kemudian bisa menjelaskan kenapa di 2024 ini PDIP memang kuat calegnya, tapi persoalan pilpres itu kalah misalnya dibandingkan dengan yang lain. Faktor Pak Mahfud MD juga tidak mendongkrak? Tidak terlampau mendongkrak kalau melihat angka-angka statistik baik dari survei ataupun quick count ya. Itu artinya apa? Faktor Jokowi dalam konteks yang bisa menghilangkan dominasi PDIP di dua pilpres sebelumnya itu hilang. Karena Pak Jokowi mampu membawa gerbong politiknya baik dari relawan, partai politik, dan basis-basis konstituen lain kepada Prabowo Subianto dan Gibran. Tapi dalam konteks pileg, Pak Jokowi tidak terlampau jauh bisa menginfiltrasi. Itu terbukti misalnya di basis-basis PDIP di Jawa Tengah dan di Bali misalnya. Pileg PDIP masih kuat, tapi pilpresnya anjlok. Nah, dan pada saat yang bersamaan kita cek misalnya pada Gerindra. Dari dulu memang Gerindra itu kan angkanya di kisaran angka 11-13% untuk pileg. Pilpresnya dia naik. Itu artinya apa? Ada faktor pemilih-pemilih di luar Gerindra dan partai pendukung yang lain yang memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Per hari ini kalau kita melihat pilpres, tabungan politik Prabowo Subianto yang sudah dibangun sejak lama plus ditambah oleh dukungan politik Pak Jokowi, ini yang menurut saya bisa menebalkan kenapa kekuatan politik paslon nomor 2 ini relatif jauh lebih unggul dibanding yang lain. Satu sisi basis loyal voters yang dimiliki oleh Prabowo tetap tidak kemana-mana, hanya sedikit saja yang lari kepada Amin. Dan pada saat yang bersamaan datang dari pendukung-pendukung Pak Jokowi yang sangat loyal, memberikan tegak lurus dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto. Jadi kenapa Prabowo kuat elektabilitasnya? Saya membaca secara umum ini adalah pertemuan kawin silang antara loyal voter Prabowo Subianto dan Pak Jokowi. Sehingga kalau kita membaca hasil quick count, wajar kemudian kalau paslon nomor 2 itu elektabilitasnya hampir mencapai 60%. Pada saat yang bersamaan juga kita lihat Pak Ganjar yang dulu dominan, sebagian besarnya juga pendukungnya dari Pak Jokowi ada di sana. Tapi ketika Pak Jokowi pindah ke Prabowo, maka pendukung Jokowi yang ada di Ganjar perlahan juga berdolesa pindah ke Ganjar Pranowo. Ini yang menurut saya bisa menjelaskan juga kenapa elektabilitas Ganjar itu misalnya hanya terpaut di angka 18-19%. Kehilangan basis pendukung Jokowi dan pada saat yang bersamaan tidak mendapatkan tambahan dari manapun. Pak Mahfud insentifnya tidak terlampau kuat dan tidak terlampau banyak. Partai-partai pendukungnya pun juga kelihatan tidak terlampau kuat karena 3 partai di luar PDIP ini kan sedang struggling juga sebenarnya untuk lolos ke parlemen. P3 memang berusaha betul supaya lolos kembali. Sementara 2 partai lain, Perindo dan Hanura tentu berharap supaya mereka di 2024 ini juga bisa lolos ke Senayan. Itu artinya apa? Mikir pilpres susah, mikir pileg pun juga susah. Ini yang sepertinya membuat kenapa paslon nomor 3 itu relatif agak sedikit di bawah dibandingkan 2 paslon yang lain. Begitupun dengan Golkar. Golkar itu sejak 2019 nggak punya calon capres, tak punya juga calon wakil presiden. Tapi kenapa kuat? Yang bisa menjelaskan ini menurut saya, karena anatomi kekuatan partai politik Golkar itu tidak terletak pada figur kunci. Anatomi kekuatan politik Golkar itu terletak sejauh mana mesin politik dan caleg-caleg yang bergerak di bawah. Bahkan 2019 yang lalu secara popular vote itu sebenarnya memang lebih banyak Gerindra. Tapi ketika dikonversi menjadi suara di DPR, Golkar runner up.
Per hari ini misalnya Golkar nggak punya jagoan capres, tidak punya cawapres, tapi suaranya versi quick count itu runner up di bawah PDIP dan di atas Gerindra. Ini yang disebut mungkin oleh banyak politisi dan kawan-kawan di luar sana disebut sebagai anomali. Bagi saya ini bagian dari paradoks. Itu artinya apa? Membaca kekuatan pileg tidak linier, ini seakan-akan juga bisa sepositif perolehan mereka di Pilpres. Ada yang Pilpresnya bagus, tapi pilegnya juga tidak terlampau yang sesuai diharapkan. Ya, baik. Bang Ciko, silakan diberikan tanggapan. Pak Mahfud tidak mampu mendongkrak suara dan juga partai-partai lain selain PDIP yang mengusung pasangan 03 ini juga tidak terlampau kuat, malah struggle masing-masing dengan partainya. Silakan, Bang Ciko. Saya rasa gini ya, kembali kalau jawabannya adalah kami kan ini masih hasil quick count. Jadi intinya kita masih menunggu hasil penghitungan suara yang resmi. Jadi apakah kita menerima hasil ini begitu saja kan itu kan tidak. Dan sejak awal kami mengatakan itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Tetapi kami yakin kok Pak Mahfud ini menyumbangkan begitu banyak, cukup banyak suara untuk Pilpres ini. Banyak juga tadinya pendukung Ganjar yang setengah-setengah ketika tahu bahwa yang menjadi cawapres adalah Pak Mahfud MD, ini menjadi dukungan membuat adanya dukungan-dukungan kuat dari berbagai daerah dan termasuk dari Sumatera, dari Jawa Timur khususnya. Dan di Jawa Timur kan juga ada keluarga Gus Dur yang jelas-jelas mendukung paslon dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi intinya itu yang kita sampaikan dan saya ingin mengkoreksi juga Pak Mas Adi ya, ketika bukan hanya di 2004 ya, kita juga melihat ketika Pak SBY di pemilu berikutnya pun jauh lebih tinggi daripada perolehan suara partainya. Nah ini yang kita melihat bahwa ada anomali yang perlu juga ditelusuri dan kita kalau berbicara soal ilmu kan selalu ada apa yang menjadi presiden, apa yang menjadi hal-hal yang terjadi sebelumnya itu juga harus menjadi pertimbangan selain dengan teori-teori yang terjadi pada hari ini. Nah ini yang akan kita terus upayakan supaya kembali lagi tujuannya adalah bukan untuk menolak hasil pemilu atau apapun itu, tapi ini juga bagian demokrasi, bagian untuk meningkatkan literasi politik masyarakat bahwa ada proses-proses yang harus dilalui secara lengkap dan kita masih menunggu itu semua. Baik, Bang Daniel Johan juga silakan Bang Daniel bisa berikan pernyataan penutup tentunya dalam perbincangan ini. Ya, yang penting adalah saat ini kita benar-benar mengawal di sisa hari-hari terakhir untuk mengawal seluruh perhitungan suara untuk memastikan pemilu itu berjalan jurdil ya. Nah, saat ini cukup banyak, bahkan sangat banyak bukti-bukti kecurangan yang sudah dikirimkan oleh masyarakat. Ya. Kita berharap tentu hasil akhirnya itu akan kita terima bersama, tetapi dengan seluruh catatan, dengan seluruh proses yang kita lalui ini, sambil seluruh hasil itu akan menjadi evaluasi mendalam kita. Ya. Nah kita berharap ini bagian dari proses demokrasi yang saat ini cukup banyak para pengamat, para masyarakat yang memberikan catatan kita mundur secara demokrasi. Nah, ke depan kita harus benar-benar memperbaiki dan kita tunggu hasil final dari KPU. Mudah-mudahan itu yang menjadi terbaik untuk kita semua. Baik, terakhir Pak Wihadi, silakan Pak Wihadi. Ya, kita menyambut gembira hasil daripada quick count saat ini yang memberikan kemenangan kepada pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran dengan sekali putaran. Namun kita semuanya tetap menunggu daripada perhitungan resmi daripada KPU dan dalam situasi yang seperti ini tentunya bagaimana kita menjaga situasi ini tetap kondusif dan kita sama-sama menjaga pemilu ini, hasil pemilu ini untuk bisa menjadi keputusan yang akan memberikan presiden baru, yaitu presiden 2024-2029. Baik, terakhir dan kami mengucapkan juga terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah memberikan kepercayaan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai presiden terpilih untuk 2024-2029. Baik, Pak. Mas Adi, silakan. Ya, saya kira memang setiap pilpres itu pasti punya cacat bawaan yang tidak pernah selesai. Salah satunya adalah soal dugaan dan tudingan adanya kecurangan. Saya ingat persis pemilu 2014 dan 2019, kemenangan Jokowi juga diduga karena ada kecurangan dan
intervensi aparatus kekuasaan yang itu juga bisa kita lihat bagaimana kubu Prabowo Subianto saat itu melakukan demonstrasi misalnya di depan Bawaslu dan juga melakukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi yang kita tunggu sebenarnya adalah bahwa dugaan-dugaan itu tentu saja harus dibongkar karena termasuk kita sebagai peneliti punya intensi dan punya keinginan supaya kecurangan yang selalu belakangan ini disebutkan, kita semua bisa menyaksikan dan kita semua bisa mengawal dengan baik. Karena kalau bicara tentang kecurangan, ini ibarat kita bicara tentang hantu. Hantu itu kan diyakini keberadaannya, tapi ketika dibuktikan sangat sulit. Oh, ternyata hantu tak ada. Tapi kalau kita datang ke suatu tempat ada hantunya, bulu ini merinding semua. Ini yang kemudian menurut saya menjadi batu uji bahwa soal dugaan-dugaan kecurangan sangat senang kalau itu bisa diungkap oleh nomor 1 dan nomor 3. Itu artinya apa? Bahwa kecurangan selama ini yang secara transparan dan vulgar dilakukan oleh oknum-oknum tertentu bisa dituntaskan setuntas-tuntasnya. Apalagi kalau kita melihat undang-undang pemilu, Putri, dugaan kecurangan itu ya luar biasa, itu bisa pidana pemilu, ada penjara dan ada kemudian denda dengan sejumlah uang yang menurut saya cukup luar biasa. Saya kira di situ konteksnya. Ya, Mas Adi terima kasih, narasumber semuanya terima kasih, Bang Daniel Johan terima kasih, Pak Wihadi terima kasih, Bang Ciko juga terima kasih.